Baharun. Marilah sama-sama kita dengarkan fatwa-fatwa beliau, nasihat-nasihat beliau, barangkali, dan juga ini sebagai acuan pada diri kita untuk dijadikan suri tauladan bagi kita sekalian. Dan sekaligus di akhir acara nanti agar supaya ditutup dengan doa kepada Al-Habib Abdillah Baharun, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwaral akwan bital'atil hashimiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah, sayyidina wa nabiyyina wa karimina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ahlus saffi waz zakiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan para sepuh, para alim, para ulama, tokoh masyarakat yang kami hormati dan kami muliakan, aparatur pemerintah, wabil khusus Ketua DKM Masjid Baitus Salam, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mentakdirkan kita semua berkumpul bersama di tempat yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan seperti tempat kita sekarang ini, tidak lain dan tidak bukan untuk menuntut ilmu, talabul ilmi, dan juga untuk memperingati hari besar Islam, Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bubar dari pengajian yang mulia ini, Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita semua, dan mudah-mudahan keluar dari majlis yang mulia ini semua usaha dan rezeki kita Allah lancarkan semua. Amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat hadisnya, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulan Gusti Allah, wa Sya'ban, sedangkan Sya'ban adalah bulanku, kata beliau, sedangkan Ramadan adalah bulan umatku. Ulama
mentafsiri hadis Nabi tersebut dengan kata-kata beliau yang sangat indah dan penuh dengan manfaat, memotivasi kita umat akhir zaman, membakar semangat kita umat akhir zaman, memberikan spirit kepada kita umat akhir zaman dengan perkataan mereka, Rajab syahrul istighfar. Rajab adalah bulan yang pas untuk memperbanyak istighfar kepada Gusti Allah. Wa Sya'ban, sedangkan Sya'ban syahrus salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban bulan yang pas untuk memperbanyak salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahru tilawatil Quran, sedangkan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk memperbanyak bacaan tilawah Al-Quran. Dari riwayat hadis Nabi Muhammad dan kalam ulama, kita dapat simpulkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anugerah dan rahmat serta nafahat yang luar biasa banyak, luar biasa agung, dan tidak bisa kita hitung dengan kalkulasi normal manusia. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang terbesar dan paling agung adalah dijadikannya kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita menjadi umat Rasul, walaupun kita datangnya di akhir zaman, tetapi kita lebih afdal, mengungguli semua umat para nabi terdahulu, umat nabi sebelum kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Busiri mengatakan di dalam bait syairnya, Bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Lantaran kita punya nabi adalah nabi yang paling afdal, lantaran nabi kita adalah nabi yang paling Allah cintai, kita umat Rasul menjadi umat yang paling afdal. Kita umat Rasul menjadi umat yang paling dicintai oleh Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Paling agung nikmat yang Allah berikan kepada umat adalah dijadikan kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa keistimewaan yang Allah berikan kepada kita? Luar biasa. Ulama menyebutkan di dalam kitabnya banyak. Salah satu yang paling dari sekian anugerah yang Allah khususkan kepada kita adalah Allah memberikan 3 bulan berturut-turut 90 hari penuh dengan pelipat gandaan pahala. 90 hari Allah berikan kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam kesempatan untuk memperbanyak celengan akhirat, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajab pertama dimulai dengan bulan Rajab. Ada apa di bulan Rajab? Ya. Di bulan Rajab, dari mulai awal bulan Rajab Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, khamsu layalin man ahya khamsa layalin wajabat lahul jannah
barang siapa yang menghidupkan 5 malam dengan ibadah kepada Gusti Allah, dengan taqarrub kepada Gusti Allah, wajabat lahul jannah. Allah jamin umat tersebut masuk ke dalam surga. Menghidupkan 5 malam. Salah satu dari kelima malam tersebut yang disabdakan oleh Rasulullah adalah awal lailah min Rajab, tanggal 1 malam pertama di bulan Rajab. Sudah lewat ya. Beruntung mereka-mereka yang menghidupkan malam 1 Rajab dengan ibadah kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat yang lain Rasul sabdakan, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang Allah tidak akan menolak panjatan umatku. Semua doa umat dipanjatkan di salah satu dari 5 malam ini, kata Nabi. Insya Allah 99,9% qabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah awal lailah min Rajab, malam 1 Rajab kemarin. Lewat lagi ya. Kemudian yang kedua, belum lewat yang kedua, walailatun nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, tanggal 13 atau 14 Juni ke depan ya. Orang yang berdoa di malam nisfu Sya'ban, insya Allah janji Nabi akan diijabah doa hamba tersebut. Yang ketiga, Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Tadi malam ya. Malam Jumat mah datang tiap minggu, gampang ya. Kemudian yang keempat dan yang kelima, Lailatul Fitri wa Lailatul Nahri, malam 1 Syawal dan malam 10 bulan Dzulhijjah. Ini anugerah pemberian Allah yang luar biasa. Ada yang sifatnya mingguan, ada sifatnya tahunan. Doa dijamin oleh Allah bakal diijabah dan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat siapa? Buat umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa? Bukan karena kita. Allah memandang makhluk yang ia cintai, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi akramir rusli, lantaran kita bersandar kepada Nabi yang paling agung. Karena kita menjadi umat Nabi yang paling mulia, kita terkatrol menjadi umat yang paling mulia dan paling agung di mata Gusti Allah. Kemudian ada lagi yang Allah berikan, anugerah-anugerah. Di dalam hadis disebutkan, man qala Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Membaca doa tersebut dari mulai tanggal 1 Rajab sampai akhir Rajab, masih ada seminggu bulan Rajab. Dibaca sebanyak 70 kali tiap hari, kata Nabi, lam tamassa jildahu narun, aku jamin kulit orang tersebut yang rutin membaca 70 kali tidak akan tersentuh oleh api neraka. Lihat di mana Allah bisa memberikan anugerah yang luar biasa kecuali kepada kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca Rabbil Firli warhamni 70 kali, balasan dari Nabi, aman dari api neraka.
Pantas ulama mengatakan Rajab syahrul istighfar. Rajab adalah bulan yang pas untuk memperbanyak baca istighfar. Kalau seandainya kita membicarakan tentang istighfar, di samping sigat istighfar yang kita sebutkan barusan, ada satu bentuk kalimat istighfar yang paling agung, yang paling dahsyat, merujuk kepada ahaditsun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Sayyidul istighfar. Ulama menganjurkan di bulan Rajab jangan lepas daripada istighfar. Rabbil firli warhamni wa tub alayya 70 kali tiap hari tanggal 1 dengan tanggal 30 Rajab. Kemudian ditambah lagi oleh ulama Sayyidul istighfar 3 kali pagi hari, 3 kali sore hari. Apa Sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. 3 kali pagi hari, 3 kali sore hari. Luar biasa, karena kita umat akhir zaman, ya, manusia yang hidup di zaman sekarang mustahil bukan tidak mungkin luput dari salah dan dosa, ya. Tidak ada zaman sekarang siapapun dia, apapun profesinya, tidak memiliki dosa dan tidak punya salah, mustahil zaman sekarang. Apalagi hidup di Cirebon, ya. Di Cirebon belum ke jalan raya, baru di gangnya, keluar rumah jalan di gangnya. Subhanallah, disuguhkan pemandangan yang luar biasa menentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Baru tadi kita keluar dari pesantren, ya, di Pengkolan, di tepi sungai, satu cewek, ada berapa tadi kan cowoknya? 5 apa 6 kan? Ceweknya 1, cowoknya 6, ya. Itu baru keluar gang, ya, belum ke jalan raya lagi, Allah, ya, macam-macam, yang paha ayam segini, ya. Paha ayam, ya. Yang pakai tank top segini, ada lagi yang kadang-kadang lunggingnya kelihatan kuningnya, kelihatan merahnya. Ya kenapa? Ya karena nungging, ya, pakaiannya mini, begitu nungging ketarik kelihatan yang di dalam, ya. Dilihat haram, ya. Nggak dilihat kita nyetir, nabrak nanti, ya. Itu di jalan raya, ya. Keluar rumah maksiat, jalan raya tambah lagi maksiat. Ini baru mata, belum kaki yang maksiat, belum tangan, belum lidah, ya. Maka pantas kata ulama di bulan Rajab pas sekali untuk memperbanyak bacaan istighfar. Kemudian amaliyah yang terakhir yang sering dan rutin diamalkan oleh mereka para aslafun as-salihun, yaitu Jumat terakhir bulan Rajab. Kapan Jumat terakhir? Minggu depan, ya. Tadi lah tanggalan kita keliru berarti, ya. Iya. Minggu depan tanggal 20. Yang benar kan? Depan. Tanggal 22 Rajab, besok 29 Rajab. 9. Ngacok HP-nya ini berarti. Iya. Berarti tadi kita pikir minggu depan, ya. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah dibaca
di Jumat terakhir di bulan Rajab sebanyak 35 kali ketika khatib sedang khutbah di khutbah yang kedua ya. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 1, Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 2 sampai 35 kali. Khasiatnya apa? Khasiatnya luar biasa, mujarab ya, teruji. Apa? Kantong dijamin tidak akan pernah kosong dari dolar ya, bukan rupiah lagi, dolar ya. Insya Allah sampai Rajab bulan depan, tahun depan, dijamin oleh mereka para ulama, kantong tidak akan kosong dari rupiah. Insya Allah ada terus ya. Yang baca alhamdulillah, yang tidak baca ya azam, mudah-mudahan tahun depan bisa baca ya. Itu anugerah yang Allah berikan kepada kita umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau kita merujuk kepada sejarah, bagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra artinya adalah perjalanan di waktu malam hari. Mi'raj naiknya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menuju langit, bahkan tembus ke Sidratul Muntaha, di mana Allah Subhanahu wa taala di situ berada. Isra wal Mi'raj, kita selaku umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bangga. Kita selaku umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar peristiwa Isra wal Mi'raj sangat-sangat berterima kasih kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala di tahun ke-10 setelah kenabian, karena peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi 3 tahun sebelum baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah menuju Madinah. Rasul setelah menerima wahyu untuk kali yang pertama, beliau berusia 40 tahun. Kemudian Rasul tinggal tetap di kota Makkah kurun waktu 13 tahun. Setelah itu beliau hijrah ke Madinah. Kemudian beliau menetap di sana 10 tahun sampai beliau wafat. 3 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa dan sangat menyedihkan. Apa? 2 orang kecintaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Gusti Allah wafat. Istri yang tercinta Sayyidatuna Khadijah, kemudian paman beliau yang tercinta Abu Thalib. Kedua-duanya wafat di tahun ke-10 setelah kenabian. Rasul manusia apabila ditimpa musibah pasti sedih. Ketika Allah berikan ujian yang luar biasa tersebut kepada Rasul, Rasul sedih, Rasul berduka cita, Rasul sangat-sangat larut di dalam kesedihan karena memandang 2 orang, 2 figur yang betul-betul gigih dan eksis, kemudian kontinu di dalam mendorong, memberikan semangat di mana Rasul menjalankan dakwah, menyebarkan agama Islam. Sayyidatuna Khadijah dengan luar biasa sampai semua harta beliau dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyokong misi dakwah suaminya. Abu Thalib, dari mulai Rasul ditinggal oleh kakeknya Abdul Muttalib dari umur 8 tahun, diasuh oleh Abu Thalib sampai Rasul zuwaj, sampai Rasul menikah dengan Siti Khadijah.
Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berada di bawah asuhan paman beliau yang bernama Abu Thalib. Dua-duanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking Rasul terlarut dalam kesedihan, Rasul menamakan tahun ke-10 setelah kenabian dengan istilah Amun Husni, tahun penuh dengan duka cita, di mana di situ dua orang kecintaan Nabi dipanggil oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin ngelihat Rasul terus berlarut dalam kesedihan, terus murung, terus berduka cita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kepada beliau tasliyah, hiburan, ingin menghibur hati Rasul yang kala itu dirundung dengan duka, sekaligus untuk memberikan kado kepada beliau yang luar biasa, yaitu syariat sholat 5 waktu. Tasliyatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tashri'an li salatil khamsi. Kemudian yang terakhir wa ta'liman qadran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 poin vital di dalam peristiwa Al-Isra'u wal Mi'raj. Paling penting, poin paling penting di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj cuma 3. Walaupun ada beberapa poin yang lain, tetapi yang paling vital adalah 3. 1, ingin menghibur hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, untuk memberikan syariat sholat 5 waktu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, untuk memproklamirkan kepada seluruh alam semesta, untuk menegaskan kepada seluruh alam semesta akan hakikat sebenarnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini loh Muhammad bin Abdullah yang kalian wahai kafir Quraisy memandang sebelah mata kepada Muhammad bin Abdullah. Ini loh kalian wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, wahai Abu Tomang, wahai Abu Gosok, yang setiap hari kalian ludahin Rasul, yang setiap hari kalian cekek Rasul, yang setiap hari kalian lumurin tubuh Rasul dengan kotoran unta, kalian lempari Rasul sehingga gusi beliau berdarah. Ini loh, di malam Isra wal Mi'raj Allah tampakkan derajat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah mencatat bagaimana Nabi setiap hari jadi langganan ludah orang-orang kafir Quraisy. Punya jadwal khusus kapan Nabi mau ke Mekah, kapan Nabi mau tawaf ke Ka'bah, jam sekian datang tuh ya, pulang jam sekian tuh ya, diludahin Nabi, cuman diusap ya, ngelihat senyum ya. Coba bayangkan kita yang diludahin ya, diludahin tuh ya, balasannya macam-macam ya, umpatan, cacian, makian. Tidak cukup di situ, apa ya, kalau kita diludah kita balas dengan dahak ya. Itu kita umat beliau yang kurang ajar ya. Dikatakan kahin, tukang sihir, dikatakan ra'il ghanam, anak tukang gembala kambing, dikatakan majnun, sebeng ya Rasul. Karena mereka nggak lihat basyariah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah penyakit umat apabila mereka memandang kepada Nabi mereka basyariahnya bahaya ya. Bukan cuman Abu Lahab dan Abu Jahal,
Di dalam Al-Quran Allah berikan ajaran kepada kita umatnya, jangan sekali-kali memandang figur Nabi Muhammad lewat basyariah beliau, lewat tubuh beliau. Benar beliau manusia sama seperti kita, tetapi basyarun la kal basyar. Nabi Muhammad manusia, tetapi beda manusianya dengan kita. Diajarkan oleh Allah bagaimana umat Nabi Musa, umat Nabi Hud, umat Nabi Syuaib, ketiga nabi ini memandang kepada nabi mereka sama seperti mereka, Allah hancurkan mereka. Allah tegaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh di dalam tubuhmu ya Rasulullah, di dalam tubuh anda ya Nabi Allah, la'ala khuluqin azim, ada perangai budi pekerti yang luar biasa agung. Dipuji oleh Allah Rasul. Apakah Rasul dengan pujian Allah kemudian lupa? Tidak. Dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah angkat derajat Nabi, Allah angkat ketinggian Rasul sallallahu alaihi wasallam setinggi mungkin. Apakah Nabi lupa takabur? Tidak. Ya. Kenapa? Karena Rasul sabdakan, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Yang ngajari aku, yang mendidik aku bukan orang, bukan manusia. Siapa? Rabbi, Tuhanku. Fa ahsana ta'dibi, maka pantas adabku, budi pekertiku demikian sempurna, kata Rasulullah. Ini Rasulullah. Orang-orang Mekah ngelihat Nabi sama seperti mereka, sama seperti mereka manusia. Umat Nabi Musa, ketika Nabi Musa memerintahkan mereka untuk beriman, menegaskan bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah, mereka balas dengan cibiran, anu'minu libasyaraini mithlina. Apakah waras kita disuruh beriman kepada dua orang yang statusnya sama manusia dengan kita? Dia manusia, Musa, Harun manusia, ana manusia. Kecuali kalau Musa dan Harun malaikat, baru saya mau beriman. Dia makan, saya makan. Dia minum, saya minum. Tidak ada bedanya. Nah, ini penyakit yang seakan-akan sekarang mulai hinggap di umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang bukan lagi merongrong figur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan lagi adab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak segan-segan, tidak ragu lagi untuk menyakiti perasaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengan lantang, mereka dengan berani menyakiti perasaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka memandang basyariah Nabi, mereka memandang Nabi manusia, saya manusia. Saya mungkin salah, Nabi mungkin juga salah. Ini ada sekarang ya. Jadi semua kembali kepada Al-Quran. Al-Hadis gimana? Hadis bikinan manusia. Hadis kalam Rasul, Rasul manusia. Mungkin benar, mungkin salah. Ini mulai ada ya. Sekarang yang tidak mau kecuali kepada Al-Quran. Hadis no way ya. Kenapa? Bikinan manusia, tidak mau percaya. Hati-hati ya. Sudah cukup umat Nabi Musa, Nabi Hud, Nabi Syuaib Allah jadikan gambaran, Allah hancurkan. Kenapa? Memandang kepada utusan Allah dengan basyariah mereka. Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bangsa manusia. Kenapa?
Karena Allah mempunyai maksud untuk bisa nyampe kepada manusia dengan logat, dengan bahasa, dengan cara manusia. Kalau seandainya Rasulullah dari malaikat, kemungkinan besar agak sulit adaptasi. Harus belajar dulu bahasa Arab, harus belajar dulu tradisi Arab. Tetapi kalau dari manusia gampang. Makanya Allah pilih Rasul, para nabi dan para anbiya dari bangsa manusia. Kenapa? Tujuan dakwah mereka kepada manusia. Tetapi kesalahan umat memandang nabinya dengan pandangan basyariah beliau semuanya. Sehingga mereka umat akhir zaman, bukannya mereka ta'zim bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukannya mereka berterima kasih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukannya mereka membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan taat kepada titah perintah beliau, mereka menyakiti perasaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma orang biasa yang menyakiti, yang sangat disayangkan adalah ulama, orang yang alim, ngerti hukum Islam, ngerti Al-Quran, ngerti hadis, tetapi dengan lantang mereka mengatakan dan menyakiti perasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh adalah mereka katakan bahwasanya paman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, mati dalam keadaan kafir. Abu Thalib, paman Nabi yang ngasuh Nabi dari umur 8 tahun sampai Rasulullah kawin menikah dengan Siti Khadijah, dikatakan oleh mereka mati dalam keadaan kafir. Ini kalau seandainya yang mengatakan orang awam masih mending, oh awam, belum pernah belajar, belum pernah baca kitab sejarah. Yang mengatakan ulama, yang mengatakan orang alim, alhamdulillah bukan penganut Imam Syafi'i, tetapi penganut mazhab Imam Hanafi. Coba kembalikan kepada diri kita, kalau seandainya ada orang yang mengatakan paman kita itu mati dalam keadaan kafir, apa yang akan terjadi kepada hati kita? Jelas marah, jelas dendam, jelas tergores perasaan kita dengan ungkapan orang tersebut. Kemudian kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadits qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena Anda ya Rasulullah, kalau bukan karena Anda ya Nabi Allah, ma khalaqtul aflak, aku tidak akan ciptakan alam semesta. Jasa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada bumi, lantaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ada langit. Karena beliau pula lah kita semua umat akhir zaman diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita umat berani menyakiti perasaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan paman beliau mati dalam keadaan kafir. Ya, ini perlu dipikirkan ya. Mungkin orang alim tersebut ngelihat kepada firman Allah yang berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad, walaupun engkau Nabiullah,
walaupun engkau Rasulullah, walaupun engkau makhluk yang paling azim, walaupun engkau makhluk paling dicintai oleh Gusti Allah, la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan hidayat kepada siapapun yang kau sayangi, kepada siapapun yang kau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha memberikan hidayah kepada siapapun yang ia kehendaki, kepada siapapun yang ia senang. Ini mungkin yang dijadikan rujukan oleh orang tersebut, oleh ulama tersebut. Tugas Nabi adalah menyampaikan, ini loh Allah Tuhan Maha Esa, ini loh syariatku, ini loh sholat, ini loh zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Umat mau percaya, umat mau beriman, mereka yang beruntung. Umat tidak mau percaya, umat kafir, mereka yang buntung. Tugas Nabi cuma menyampaikan. Itu yang mungkin ada di benak orang alim bermadhab Abu Hanifah tersebut. Sehingga ketika orang alim tersebut wafat, ya, dengan karangan yang luar biasa bikin geger dunia, dengan terang-terangan berani mengatakan Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Setelah orang tersebut wafat, subhanallah, Allah sengaja tunjukkan kepada dunia bagaimana nasib orang alim yang berani menyakiti perasaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang alim, orang saleh yang lainnya tidur bermimpi keadaan orang alim yang berani menyakiti perasaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kiamat berkecamuk, semua ngumpul di padang mahsyar, semua umat lari kepada Nabi Adam untuk meminta syafaat kepada Nabi Adam. Nabi Adam menolak, tidak bisa memberikan syafaat. Lari kepada Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, sampai semua Nabi menolak dan tidak bisa memberikan syafaat. Akhirnya semua umat merujuk kepada satu titik, yaitu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengharap syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari jutaan umat yang mengharap syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang alim yang berani menyakiti perasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Qur'an, wa man yu'dhil wa man yu'dhir rasulah faqad adallah. Siapa yang berani menyakiti perasaan baginda Rasul, berarti dia sama dengan menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Jutaan umat nunggu syafaat dari baginda Rasulullah. Subhanallah, di sebelah sana orang alim yang berani mengatakan Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Rasul jangankan ngeliat, jangankan ngelirik, memberikan syafaat kepada orang tersebut, omong Rasulullah. Kenapa? Menyakiti perasaanku. Pamanku dikatakan mati dalam keadaan kafir. Sehingga begitu terbangun orang alim ini, orang soleh yang kedua, langsung menyebarkan kepada semua orang untuk mewanti-wanti mereka, untuk memberikan warning kepada mereka, jangan sekali-kali berani menyakiti perasaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada lagi ya, yang terbaru. Ya. Apa? Bukan cuman paman Nabi yang dikatakan, ya, istri Nabi dikatakan selingkuh. Siti Aisyah dikatakan selingkuh, ya. Tidak cukup istri Nabi, apa, orang tua Rasul sallallahu alaihi wasallam diungkit-ungkit, di otak-atik, dikatakan mati dalam keadaan kafir. Gak baca tadi Maulid Barzanji, ya, disebutkan dengan jelas ayahanda dan ibunda Nabi mata alal iman, ya,
atau disebutkan dalam karangan Al-Imam Al-Barzanji, sabab nuzul ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjenguk paman beliau Abu Talib yang selalu menyokong dakwah beliau dalam keadaan sekarat, tidur di atas ranjang beliau. Nabi datang menjenguk. Subhanallah, ketika Nabi datang menjenguk Abu Talib, bukan cuma Nabi saja yang menjenguk saat itu, Abu Lahab juga hadir, Abu Jahal juga hadir, Uqbah bin Abi Mu'aid juga hadir. Pembesar-pembesar Quraisy yang masih non-muslim juga ikut membesuk Abu Talib bareng dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib pejabat saat itu, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Tomang, Abu Gosok juga tokoh kafir Quraisy saat itu. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ponakan Abu Talib yang menentang arus mereka kaum jahiliyah. Rasul memaksa Abu Talib, ya ammi aslim, wahai paman, masuk Islamlah Anda sudah banyak berkorban, Anda sudah banyak melindungi aku dan para sahabatku. Lebih sempurnanya lagi, ya ammi, masuklah ke dalam ajaranku, peluklah agama Islam. Ya, Rasul sembari memaksa. Abu Talib tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Kenapa? Pikiran orang tua, pikiran paman, kalau seandainya saya mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian Allah berikan umur yang panjang kepada saya, gimana nasib ponakan saya? Ini saya kekeh tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Abu Lahab, Abu Jahal, CS berani menyakiti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan adanya Abu Talib masih dalam tanda kutip non-muslim, mereka masih agak segan terang-terangan menganiaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya masuk ke dalam agama Islam, bakalan habis ponakan saya ini. Sehingga Abu Talib masih kekeh tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Padahal di dalam kitab Jauharatut Tauhid karangan Al-Imam Al-Baijuri disebutkan manusia dalam segi keimanan dipandang dari sudut keimanan mereka itu dibagi menjadi 4. Ada kalanya mukmin tohir batin, dohirnya mengucapkan dua kalimat syahadat, batinnya percaya dengan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dohirnya mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian batinnya disuruh sholat taat, disuruh zakat manut, disuruh Ramadan patuh, disuruh meninggalkan maksiat patuh, disuruh melakukan amar ma'ruf patuh. Ini zahiran wa batinan, mukmin 100%. Seperti siapa? Seperti mayoritas sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Mereka zahir batin mukmin. Yang kedua, mukminnya cuma zahiran saja. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi batinnya masih kafir. Batinnya tidak percaya kepada Nabi. Ketika di hadapan Nabi dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia menampakkan keislaman dia, tetapi begitu di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam dicaci maki, Rasul dijelekkan di depan orang-orang kafir. Imannya cuman di bibir, hatinya kafir. Siapa contohnya? Contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin, pelopor pencetus faham Rafidhah,
pencetus paham Syiah. Abdullah bin Ubay bin Salul depan Nabi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu di belakang Nabi, Islam dikatai, Nabi dikatai. Ini yang kedua. Yang ketiga, mukmin batinan la zahiran. Zahirnya tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi batinnya percaya dan meyakini syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa contohnya? Abu Thalib, kata ulama. Batin menurut Allah dia mukmin, zahir menurut manusia dia kafir. Dari mana ulama mengatakan Abu Thalib itu mukmin batinan la zahiran? Dari tingkah laku seluk-beluk yang diperlihatkan Abu Thalib kepada syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selalu mendukung, selalu pro, selalu menyokong dan memberikan motivasi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikatakan oleh beliau dalam bait syairnya, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Laqad alimtu, sungguh aku meyakini, sungguh aku faham, sungguh aku tahu, anna dina Muhammadin, bahwasanya agama yang dibawa oleh ponakanku, min khairi adyanil bariyati dina, adalah agama yang terbaik, adalah ajaran yang nomor 1 yang pernah ada di muka bumi. Itu pernyataan Abu Thalib. Abu Thalib meyakini ajaran ponakannya beliau adalah ajaran yang terbaik. Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad adalah ajaran yang paling baik. Kalau Abu Thalib tidak pro kepada ajaran Islam, tidak mungkin dia mengatakan bait syair yang setengah tersebut. Laulal malamata au hadri masabbatin, ya Muhammad, kalau bukan karena cemoohan, kalau bukan karena boikot, kalau bukan karena cacian dan makian serta siksaan yang akan Anda dapatkan Muhammad, lawajadani samhan bidzaka mubina, pasti Muhammad engkau akan dapati pamanmu Abu Thalib memeluk ke dalam ajaran Islam. Karena aku khawatir Muhammad, karena aku takut dengan keadaanmu Muhammad, aku sengaja tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Kesian Anda Muhammad. Bait kedua jelas lagi mengatakan Abu Thalib pro terhadap ajaran Islam. Bait yang ketiga lebih jelas lagi, fasda bi amrika ma alaika ghadadatun hatta usada fit turabi rahina. Muhammad, lanjutkan misi dakwahmu, teruskan sebar ajaran Islam Muhammad. Jangan takut, jangan gentar kepada Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok, Abu Tomang. Selagi nyawa Abu Thalib masih ada di kandung badan, jangan gentar Muhammad, ada pamanmu di belakang. Ya. 3 bait ini ulama katakan jelas Abu Thalib mukmin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada maksud tersirat di sana. Abu Thalib tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat demi keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Barzanji, satu ulama yang luar biasa, ulama yang dengan terang-terangan di dalam kitab beliau mengatakan Abu Thalib mukmin zahiran wa batinan. Abu Thalib paman Nabi, mukmin dengan lidah, mukmin dengan hati. Kenapa? Karena beliau memiliki ilmu dari guru beliau yang mengatakan ketika Nabi Muhammad memaksa pamannya untuk beriman, untuk memeluk ke dalam agama Islam, kemudian Nabi keluar dari rumah Abu Thalib
dengan perasaan kecewa, dengan perasaan hancur. Kenapa? Abu Thalib orang satu-satunya yang beliau hormati dan beliau sayangi, yang nyambung hubungan darahnya dengan Rasul, ternyata tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Ketika Nabi keluar dari rumah Abu Thalib, ya, kemudian Abu Lahab dan pembesar-pembesar kafir Quraisy juga pulang ke rumah mereka masing-masing, Abu Thalib mengutus utusan, cepat kejar Muhammad, panggil lagi Muhammad ke dalam rumah. Panggil. Setelah dipanggil, Rasul dipikir Abu Thalib sudah meninggal. Ada apa? Pamanku sudah meninggal. Belum Muhammad, Anda dipanggil, suruh masuk ke rumah lagi. Rasul bergegas, ya, bergegas masuk ke rumah Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib melambaikan tangan, sini dekatkan telingamu Muhammad, sini jangan terlalu jauh. Setelah Nabi mendekatkan telinganya ke mulut Sayyidina Abu Thalib, Rasul mendengarkan ucapan lirih dua kalimat syahadat yang keluar dari mulut Sayyidina Abu Thalib. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Ya. Ini Al-Barzanji di dalam kitab Sadaduddin wa Sidaduddin. Ada kitabnya. Pamannya di otak-atik, istri Nabi dikatakan selingkuh. Lebih parah, ayahanda Rasul dan ibunda Rasul dikatakan mata kafiraini. Tidak cukup paman Nabi yang dikatakan kafir, ini ngelunjak orang tua Nabi yang melahirkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan kafir. Di mana adab mereka? Mereka butuh kepada Nabi. Syafaat al-ummah ada di tangan Nabi. Di dalam riwayat Rasul sabdakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi, setiap rasul, Allah sengaja berikan satu ajian pamungkas. Apa ajian pamungkas yang Allah berikan kepada setiap nabi? Da'watun mustajabah, doa mustajab. Dari mulai Nabi Adam sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berikan masing-masing satu ajian pamungkas. Nabi Adam ketika melakukan sedikit kesalahan dan sehingga menyebabkan beliau turun ke dunia, Nabi Adam keluarkan ajian pamungkasnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Habis. Nabi Nuh ketika dakwah 950 tahun, ngajak umat siang malam 24 jam dakwah. Tetapi bukannya umat merapat, bukannya umat beriman kepada Nabi Nuh, malah umat menjauh, malah Nabi Nuh dikatain, malah Nabi Nuh dicemooh dan diejek. 950 tahun dakwah. Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, ya Gusti, capek hamba ya Gusti, 24 jam siang malam dakwah, ngajak umat, bukannya umat percaya kepada Engkau, bukannya umat beriman kepada Anda ya Allah, umat malah kabur. 950 tahun yang cuman beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam 40 pasang manusia alias 80 orang. Capek ya Allah, pegel ya Rob, ya. Akhirnya apa? Keluar ajian pamungkas Nabi Nuh. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, capek Gusti, la tadhar 'alal ardi, jangan biarkan di permukaan bumi ini minal kafirina dayyara, satu rumah yang mana rumah tersebut penghuninya masih kafir kepada Anda ya Allah, hancurkan semuanya ya Allah. Ya. Ajian pamungkas Nabi Nuh hilang. Nabi Ibrahim
ketika akan dibakar oleh Raja Namrud, keluar ajian pamungkas, hilang. Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, hilang. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun diludahin, walaupun dilumurin kotoran unta, walaupun dicekek di depan Ka'bah, walaupun dihina, diejek, dicemooh, bahkan dilempar dengan batu ketika minta suaka kepada mereka-mereka yang tinggal di Taif, sampai gusik beliau berdarah, Nabi tidak angkat tangan, Nabi tidak mengeluarkan ajian pamungkasnya. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa in ikhtabatuha syafa'atan li ummati. Aku sengaja tidak angkat tangan di sewaktu di dunia. Kenapa? Sengaja untuk memberikan syafaat kepada umatku. Sengaja aku simpan ajian pamungkasku, aku keluarkan kelak di padang mahsyar guna memberikan syafaat kepada umat. Ajian pamungkas Nabi ada di padang mahsyar, bukan di dunia. Malaikat Jibril gregetan ngelihat kesabaran, ngelihat ketabahan Rasul, bagaimana sikap beliau ketika mendapatkan perlakuan yang kurang sopan, kurang enak dari umatnya. Sampai malaikat Jibril menawarkan, Muhammad, butuh gunung mana yang siap aku lemparkan kepada penduduk Taif? Ngomong Muhammad, apa Taif aku angkat, aku balikkan? Rasul senyum, ya. Sabar Jibril, jangan emosi, ya. Rasul angkat tangan, bukan minta kepada Allah untuk menghancurkan umatnya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong berikan hidayah kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak faham siapa hakikat sebenarnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka sekarang tidak beriman kepadaku, barangkali anak cucu mereka beriman kepadaku. Malaikat Jibril geleng-geleng kepala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk kelak di padang mahsyar membutuhkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khususnya kita umat akhir zaman, umat yang penuh dengan lumuran dosa, mustahil kita tidak akan membutuhkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis bitaqah terakhir, faidah yang akan saya sampaikan, ya. Di pengadilan Allah, di mana di situ semua makhluk manusia mempertanggungjawabkan amal perbuatan dia semasa hidup di dunia. Dari mulai umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, sampai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat oleh Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi duduk di sebelah sana, Rasulullah sendirian berada di mimbar min nur, ya. Dari mimbar yang terbuat dari cahaya. Nabi Adam ketika yang diadili bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau santai-santai aja mengikuti pengadilan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi giliran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadili, kemudian ternyata setelah diproses oleh Allah, umat Nabi Muhammad yang berat adalah amal maksiat, bukan amal soleh yang naik ke atas. Nabi Adam langsung interupsi, Muhammad, perhatikan umatmu dalam keadaan bahaya. Amal maksiat lebih berat ketimbang amal ibadah Muhammad. Ternyata benar. Setelah ditimbang, ya, beda timbangan akhirat dengan dunia. Kalau timbangan dunia yang berat ke bawah, yang ringan ke atas, akhirat yang berat ke atas, yang ringan ke bawah. Setelah ditimbang, yang ke atas adalah yang kiri, amal jelek yang ke atas, Allah ketok palu, tok, seret ke dalam neraka malaikat.
Nabi Adam yang teriak-teriak, Muhammad, umatmu mau diseret ke neraka. Rasul langsung turun, fa'asyuddu mi'zari, aku angkat sedikit sarungku, ngejar umatku, satu umat yang akan diseret oleh Gusti Allah ke dalam neraka. Ini syafaat Rasul, ini yang kita harapkan, ini yang kita idam-idamkan kelak di akhirat. Jangan sekali-kali menyakiti perasaan baginda Rasul, jangan sekali-kali menyakiti perasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Celaka kita, binasa kita. Setelah Nabi turun dari mimbar cahaya tersebut, Nabi sujud kepada Gusti Allah. Allah Rabbul Izzah wal Jalal ngelihat Nabi Muhammad sujud, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta. Muhammad, angkat kepala anda Muhammad, minta apapun permintaanmu akan aku berikan Muhammad. Gusti Allah terlanjur berjanji di dalam Al-Quran kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini ayat yang paling membanggakan kita. Ini ayat satu-satunya ayat yang membuat kita selamat kelak di akhirat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Pasti Muhammad, Tuhanmu Allah akan memberikan apapun permintaanmu sampai kamu puas, sampai kamu ridho Muhammad. Intinya apa? Kalau Muhammad belum puas, kalau Muhammad belum ridho, Allah masih terus akan memberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mendengar janji Allah tersebut, Rasul senyum. Ya Allah, ini salah satu dari umatku. Aku tidak ingin dia masuk ke dalam neraka, ya Allah. Allah sudah ketuk palu, akhirnya ulangi lagi malaikat, proses lagi amal perbuatan dia. Setelah diproses, tetap yang naik adalah amal jelek, amal buruk. Yang turun adalah amal soleh. Sampai diulang 3 kali oleh malaikat, ternyata amal buruk, amal maksiat masih lebih berat ketimbang amal soleh. Maklum, umat Nabi yang satu ini hidupnya di tahun 2014 ya. Kanan kiri bebas cuci mata ya. Tiap malam minggu, bukan cuma malam minggu sekarang, mau malam Jumat, mau malam Senin, wakuncar lancar ya. Ini umat Nabi nih, mungkin dari Cirebon, mungkin yang satu ini ya. Ketika umat sudah putus asa ya, sudah tidak ada harapan lagi, menyangka dirinya bakal diseret ke dalam neraka, Rasul mengeluarkan ajian pamungkas beliau ya. Apa? Qadrun mulatin ya, bitokoh qadrun mulatin, sekecil jari Rasul keluarkan dari kantong beliau. Kemudian Rasul letakkan di timbangan amal soleh hamba yang kurang ajar tersebut. Begitu diletakkan oleh Nabi, spontan keadaan terbalik. Amal soleh langsung berat, amal maksiat langsung kalah. Hamba tersebut kaget ya, ngelihat Allah. Kartu ajaib ya. Kartu apa itu? XL tak? Simpati tak? Terus semula 3 kali ditimbang, harus masuk ke dalam neraka, dikeluarkan kartu oleh Nabi, langsung terbalik 360 derajat. Sehingga begitu Allah mengetuk palu yang kedua kali, mengatakan makhluk ini harus masuk ke dalam sorga, makhluk ini nangis kegirangan, bahagia luar biasa, sampai dipeluk
kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam, diciumin kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih wahai kisanak, terima kasih wahai saudaraku. Kemudian tanya, man anta ya hasanal wajhi, man anta, wahai pria yang tampan, wahai pria yang gagah, Anda ini siapa? Kaya-kaya Anda bukan bapak saya, bukan paman saya, bukan kakek saya, bukan kakak saya, bukan tetangga saya. Tetapi kenapa Anda rela mau membela saya sehingga saya bisa masuk ke dalam sorga? Ini kurang ajarnya umat, sampai nabinya pun tidak kenal ya. Nanya, Anda ini siapa ya. Maklum Nabi Muhammad belum pernah nongol di Trans 7 ya. Yang nongol Tukul ya, yang nongol Sule ya. Pantes umat akhir zaman gak kenal sama nabinya. Rasul senyum ya, Allah ini makhluk benar-benar luar biasa ya. Maksiat banyak, tidak kenal kepada nabinya ya. Rasul menjawab, ana Nabiyu Muhammad, saya Nabimu Muhammad. Kaget ya, dipeluk lagi, dicium lagi kaki Nabi. Kemudian tanya, Nabi Muhammad, ngomong-ngomong kartu tadi itu kartu apa? Ya. Rasul menjawab, itu adalah sholawatmu semasa engkau hidup di dunia. Kau kecil ya Rasulullah. Lah iya, ente tidak sholawat kepada aku kecuali cuma sholat 5 waktu. Ya kecil ya. Ini sholawat kepada Nabi bisa memberikan syafaat kepada si pembaca. Sekecil apapun, seringan apapun, sedikit bacaan sholawat pasti akan bermanfaat kepada si pembaca. Yang penting satu, jangan coba-coba menyakiti perasaan Rasul, jangan coba-coba melanggar syariat Rasulullah, jangan coba-coba menentang apa yang telah digariskan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau seandainya umat patuh, umat manut, umat taat dijamin oleh Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku tidak pandang bulu, mau yang Sunda, mau yang Jawa, mau yang Amerika, mau yang Madura, mau yang Arab, yadkhulunal jannah, masuk ke dalam sorga semua, illa man abah ya, kecuali yang emong ya. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah, aneh, adakah yang emong mancing ke dalam sorga ya Rasulullah ya. Rasul menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, yang patuh kepada titah perintahku, yang tabah menjalankan sunnahku, dakhalal jannah, aku jamin dia masuk ke dalam surga. Wa man asani, barang siapa yang melanggar, melengos, sering maksiat, faqad aba, sungguh dia emong masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita yang hadir pada majlis yang mulia ini dijadikan sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patuh menjalankan syariatnya, yang patuh menjalankan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga kelak kita mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di sorga ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taghfir lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa sallim tasliman katsira. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna fihi 'alal qiyam wa siyam wa tilawatil Qur'an. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna fihi 'alal qiyam wa siyam wa tilawatil Qur'an. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna fihi 'alal qiyam wa siyam wa tilawatil Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana tawaffana muslimin walhiqna bis salihin wa matti'na bin nadhar ila wajhil karim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar birahmatik ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.